Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Para santri pesantren online, para mahasiswa, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para sahabat, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan tak lupa kita tujukan pada arwah keluarga kita semua. Begitu juga kita sendiri, para santri, para jamaah, dan seluruh kaum muslimin yang ikut ngaji pada kali ini. Alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 26, paragraf ketiga. Wasadisu utawi kang nomor 6. Jadi kalau kemarin kita telah pelajari adab-adab pelajar, santri, mahasiswa atau bahkan mahasantri, bagi dirinya ya, bagi dirinya itu ada 10. Yang pertama kemarin membersihkan, mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, memperbaiki niat, tajdidun niyah. Ketiga, itu bersegera untuk menghasilkan ilmu di masa mudanya, begitu. Kemudian yang keempat yaitu harus qanaah. Kelima yaitu membagi waktu malam, waktu siang sesuai porsinya. Nah, yang keenam nggih wasadisu tawi kang nomor 6 iku ayu qalila yen to ngedhikake atau mensedikitkan al akla ing panganan wal asyar wasyarba lan ombenan, minuman. Adab yang keenam yaitu santri pencari ilmu itu harus minimalisir atau menyedikitkan makan dan minum. Fa inna syaba'a mongko sak temene wareg karena kenyang itu yamna'u nyegah minal ibadati saking ibadah wa yuskilulan ngabotake apa asyaba yaitu kenyang al badana ing badan. Karena kenyang, perut kenyang itu dapat mencegah untuk beribadah dan membuat badan ini menjadi gemuk. Nah, begitu. Jadi orang itu kalau dalam keadaan kenyang, perutnya itu terisi penuh, ya makan, ya minum, maka dia akan
apa tadi, males untuk melakukan ibadah, arep sholat yo males, arep ngaji yo males, arep kuliah yo males, arep ikut majelis yo males. Karena apa? Karena dirinya itu kekenyangan. Dan tentu dia akan menambah berat badan. Nah, orang itu kalau sudah badannya gemuk itu hawane pingin turu pingin tidur terus, akhirnya malas untuk beraktivitas, bahkan untuk olahraga sulit gitu. Itu yang gendut-gendut itu ditanya itu ya mudah-mudahan ya gemuk tapi ya tidak malas, itu harapannya. Tapi mayoritas kebanyakan itu kalau gemuk itu malas untuk melakukan ibadah. Maka santri seharusnya jangan gemuk-gemuk, jangan banyak makan, jangan banyak minum, atau ojo kakean jajan, ya itu. Harus banyak puasa, lah begitu. Puasa itu penting. Nah, jadi tidak makan minum itu dalam makna lain ya harus banyak berpuasa. Senin, Kemis, Ayamul Bid dari hari putih, kemudian puasa apa? Sya'ban, puasa Arafah, puasa Tarwiyah dan sebagainya. Itu puasa-puasa sunnah yang lain. Wa min fawaidi lan iku setengah saking manfaate kilatil akli, manfaate sithik ma'em, sithik mangan iku sehatul badani utawi warase badan atau sehatnya badan. Termasuk manfaat dari sedikit makan yaitu badan menjadi sehat. Itu yang pertama. Wadaf'ul amradil badaniyati lan nolak piro-piro penyakit badan. Yang kedua, menolak, mencegah dari datangnya penyakit-penyakit jasmani. Fa inna sababaha mongko sak temene sebab-sebabe penyakit, sebab-sebabe lara iku kasratul akli, wakeh mangan, wakasratu surbi lan akeh ngombe. Jadi ternyata kebanyakan manusia itu sakit, kebanyakan manusia itu mengalami gangguan badannya itu kebanyakan karena apa? Dia tidak pandai di dalam mengatur lalu lintas makanan dan minuman yang melewati mulut sampai ke perutnya. Maka untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga bisa dioptimalkan untuk ngaji, kuliah, ke sekolah dan beraktivitas yang positif, yaitu metodenya dengan sedikit makan, sedikit minum. Bukan sedikit-sedikit makan, bukan sedikit-sedikit minum. Lah iki marai repot ini ya. Kamakila kaya didhawuhake. Fa inada mongko sak temene penyakit iku aksaru maluwe akeh-akeh barang. Iku aksaru maluwe akeh-akeh barang atau sesuatu taro kang ningali sapa sira hu ing ma. Sungguhnya penyakit yang sering kamu lihat atau yang sering kamu lihat atau kamu teliti, yakunu ono apa ma atau aksaruma yakunu ono apa dak gitu ya, penyakit iku minato ami saking panganan awi syarabi utawa minuman. Sesungguhnya penyakit yang sering kamu lihat itu disebabkan oleh makan dan minum.
Tapi ngene, wong nek gak mangan nek ngombe yo penyakitan padha wae. Lebih arif bijaknya ya makan apa? Yang sederhana, makan yang secukupnya. Bukan makan yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu menyebabkan penyakit. Wasihatul qulubi utawi sehate piro-piro ati iku minatu yani sangking lacut atau kezaliman. Makna yang lain kesewenang-wenangan. Wal batori lan sombong. Sehatnya sehatnya hati itu karena jauh terhindar dari sifat zalim, kesewenang-wenangan dan kesombongan. Jadi nek pengen hati kita itu selalu healthy, selalu sehat, jauhi dua, zalim dan sombong, angkuh, sok-sokan itu. Termasuk di dalam era pandemi saat ini, termasuk orang yang sombong ngendikane Gusmus, yaitu orang yang berada di kerumunan, dia tidak memakai masker karena masa-masa pandemi. Apalagi memiliki pemikiran pandemi itu tidak ada, COVID itu tidak ada. Nah itu malah repot itu. Itu menjadi apa? Penyakit hati. Walam yuralan ora den tingali sapa ahadun wong suwiji minal auliya saking pira-pira wali wal a'immati lan pira-pira imam. Walam yura, saya ulangi, lan ora den tingali sapa ahadun wong suwiji minal auliya saking pira-pira wali wal a'immati lan pira-pira imam wal ulama ilan pira-pira ulama al akhyari kang den pilih kabeh atau kang pilihan kabeh, kang pilihan kabeh. Yattasifu kang bersifatan sopo ahad ayusofu utawa disifati sopo ahad bikasrotil akli kelawan akeh mangan wala humidanan ora den puji sapa ahad bihi kelawan apa iki bihi kelawan akeh mangan. Nah, atau bihi ya. Jadi dan tiada seorang pun yang tiada seorang pun dari walinya Allah, dari imam ulama yang terpilih itu tidak dilihat atau tidak dikenal dengan sifat atau disifati dengan banyak makan. Jadi tidak ada wali, imam, ulama pilihan yang dikenal atau masyhur, terkenal dengan memiliki sifat yaitu banyak makan. Tidak ada. Pak Yai, Ustadz Kiai itu mangane wah Pak bulu-buluan itu nggak ada. Kalau ada itu ya bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Tidak ada ya para alim ulama, guru-guru kita itu disifati dengan Syekh Ahmad Syekh Ahmad Kasirul Aqli, Syekh Ahmad yang banyak makanya itu tidak ada. Wala humida bihi, dan tidak ada seorang pun yang dipuji dengan sifat tersebut, yaitu sifat banyak makan. Begitu.
Kemudian wa innama tuhmadu lan angin mestine dipuji apa kasratul akli akeh mangan minat dawa bisangking pira-pira kewan raja kaya to saking pira-pira hewan melata. Alati kang latak kilu ora berakal sapa dawab wa tursadu lan disiapake apa dawab lil amali krana kanggo kerja atau lil amali maring kerja wa tursadu lan disiapake apa raja kaya lil amali maring amal maring kerja. Sungguhnya hanya hewan yang tidak berakal itulah yang pantas dipuji dengan banyak makan, dan ia disiapkan untuk bekerja, atau hewan-hewan tersebut tursadu disiapkan untuk bekerja. Jadi ayo wedhusku akeh mangane wah, masya Allah wedhus ki apik men. Kayak lo, aduh sapi deh Pak Imin kayak lo, maamnya deremban, makannya banyak sekali, minumnya juga sangat lahap begitu. Nah, pujian-pujian banyak makan, banyak minum itu hanya pantas disematkan pada hewan-hewan saja. Nih para ulama, para kiai nggak pantas untuk itu. Gitu. Tetapi jangan langsung menyimpulkan tanpa ada data informasi yang valid. Umpama wah kayak lo ustaz kok lemu kan mesti akeh mangane. Belum tentu. Kadang orang itu berbeda, sedikit makan tapi dia sudah gemuk. Ada orang itu banyak makan itu malah kurus, itu ya ada. Maka jangan memiliki pemikiran yang seperti itu atau suudzon lah, jangan. Jadi banyak makan, banyak minum itu aktivitas yang pantas dilakukan oleh hewan, dan itu pantas disematkan digunakan untuk memuji hewan, bukan pada manusia. Apalagi para wali, para imam dan ulama yang terpilih nggak pantas untuk memiliki sifat itu, atau disifati atau memiliki sifat tersebut, nggak pantas. Lah calon-calon ulama, calon-calon guru, pelajar, santri, mahasiswa, wes mulai hari ini ayo diatur makannya. Sekiranya perut sudah kenyang, nggak usahlah menambah setengah piring, 1 piring, bahkan nambah lagi 2 piring. Tidak usah berlebihan. Nah begitu. Kita lanjutkan. Wasabi utawi kang nomor 7, nomor 7, aiku ayu khiza yento ngambil tindakan natrapi atau mengambil tindakan nafsahu ing awak dewene muta'alim gitu ya, santri muta'alim bil warai kelawan sifat wirai, hati-hati. Wira itu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak harga diri gitu. Wal ihtiyati lan hati-hati fi jami' sya'ni ing dalem sekabehane tingkahe muta'alim atau murid. Jadi kembali ke awal ya, termasuk menyedikitkan makan minum itu ya untuk santri, untuk muta'alim tadi. Wa yatakharolan nemen-nemeni atau
merhatekake al halala ing halal fi ta'ami ing dalem panganane muta'alim murid, wa syarabihi lan ombenane murid, wa libasihi lan pakaiane bajune murid, wa maskanihi lan panggonane muta'alim, wa fi jami'i malan ing dalem sekabehane barang sesuatu yahtaju kang butuh sapa muta'alim ilahi maring ma. Yang ketujuh yaitu mengambil tindakan pada dirinya untuk wirai, hati-hati di segala keadaan. Hati-hati, santri ku harus memiliki jiwa setiti lan hati-hati. Jangan gegabah. Apapun aktivitas perbuatannya harus menggunakan pikiran. Dipikir terlebih dahulu. Jangan langsung das-des. Nah, begitu. Mau menikah, ya jangan das-des, pikir terlebih dahulu. Sudah punya bekal ilmu belum? Sudah punya bekal uang untuk mahar belum? Atau sudah punya bekal pekerjaan belum? Atau sudah punya planning program yang baik untuk nikah belum? Itu jangan das-des. Jangan kayak orang yang ada di NTB itu yang kemarin itu viral, habis ijab kabul langsung ditalak 3 loh. Itu karena das-des. Harus memiliki pola pikir yang tajam, yang teliti. Itulah jiwa santri itu seperti itu. Mainnya itu halus tapi dalam. Wa fi jami'i ma yahtaju ilai, dan di seluruh apa yang ia butuhkan. Pokoknya dalam segala situasi kondisi dan segala yang ia butuhkan, mainnya perilaku santri, mahasiswa, pelajar itu harus hati-hati. Wa yataharo dan memperhatikan kehalalan makannya, minumnya, sambil minum, alhamdulillah halal ini. Jangan sampai makannya dari hasil nyopet, gosop, mencuri di lemari temennya, bajunya yang gosop. Wah, ini kebiasaan para santri ini, gosop kayak konconi. Ternyata ini sudah diingatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, santri harus memiliki adab terhadap dirinya, menjauhi dari hal-hal yang haram. Walibasihi lan baju, wasyarab minuman dan baju ya. Tadi syarab itu minuman. Memperhatikan halal makanan, minuman, bajunya, wa maskan dan tempatnya. Harus diperhatikan itu. Begitu. Dan di seluruh apa yang ia butuhkan. Uang apa saja harus dicari dengan jalan yang halal dan menerima dari barang yang halal. Karena apa? Menerima, mencari dari yang barang yang halal itu justru akan memperkuat daya pikir, memperkuat daya analisis atau daya pikir dari santri, dari mahasiswa itu. Kebanyakan makan haram itu akan membuat dedel, tumpul otaknya. Nauzubillah min dzalik. Liyastaniro, supaya padang apa qalbuhu atine muta'alim, santri, murid, mahasiswa, agar supaya hatinya itu menjadi terang, tidak gelap. Wa yasluhalan patut apa qalbuhu atine muta'alim liqabulil ilmi, liqabulil ilmi maring
nampane ilmu, wa nurihi lan cahayane ilmu, wa naf'ilan ngalaf manfaat, wa naf'ilan alaf manfaat bihi kelawan ilmu. Agar supaya hatinya itu terang dan pantas untuk menerima ilmu, cahaya ilmu, serta mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Nah, caranya bagaimana? Tadi memperhatikan kehalalannya. Begitu. Wayam bahilan prayoga sayugya. Wayam bahilan prayoga lahu maring apa lahu kedue muta'alim apa yastamila yento gunakake ar-rukhasa ing pira-pira kemurahan fi mawandiha ing dalem pira-pira panggonane rukhas indal hajah tatkalane butuh ilaiha maring hajat. Atau ilaiha maring rukhas gitu ya. Ilaiha maring rukhas atau kemurahan. Rukhsah keringanan gitu loh. Seyogyanya murid itu, santri itu, mahasiswa itu mengambil keringanan-keringanan yang ada pada tempatnya ketika membutuhkan, ketika dibutuhkan, dan wawujudi lan onone sababia, wawujudi sababilan onone sebab lan ono wujud lan ono sebabe rukhos. Jadi hendaknya santri itu mengambil keringanan-keringanan pada tempatnya ketika dibutuhkan dan ada sebabnya. Umpama sholat zuhur, asar itu di apa jamak, di jamak qashar itu namanya keringanan, kemudahan, nah itu diambil gitu. Fa innallaha ta'ala fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah. Jadi Allah itu pasti memberikan keringanan di dalam menjalankan kewajiban. Saatnya sakit, rukhsahnya boleh meninggalkan puasa, diganti dari yang lain. Kalau sudah tua, sekiranya nggak bisa berpuasa, cukup membayar fidyah. Begitu. Itu keringanannya dalam hal agama. Lah itu hendaknya santri itu mengambil keringanan itu gitu. Ketika rukhsah itu berada pada tempatnya, artinya kalau nggak ada rukhsah ya nggak boleh gitu loh. Kalau nggak ada pepergian, kalau sudah sampai sekitar 83 km ya nggak boleh mengambil rukhsah keringanan untuk jamak atau qashar sholat, itu nggak bisa. Lah ketika itu dibutuhkan dan rukhsah itu berada pada tempatnya, yaitu diambil saja gitu. Fa inallah, karena Allah itu menyukai antuk tiyayento ditekani apa rukhasahu pira-pira kemurahane Allah. Karena Allah itu menyukai apa? Menyukai rukhsah-rukhsahnya itu untuk ditunaikan. Menyukai rukhsah-rukhsahnya untuk ditunaikan, kama yuhibbu kaya to demen sinten Allah antuk tiya yang do ing yen to ditekani ditunaikan apa azaimuhu pira-pira ketetapane, pira-pira perintahe atau ketetapane Allah, sebagaimana ia juga apa? Mencintai ketetapannya itu untuk ditunaikan. Jadi menjalankan rukhsah
jamak kosor itu gampang ngecontohi. Itu Allah mencintai sebagaimana Allah yang mencintai nek sholat biasa secara normal tanpa ada dosa ya, sholat zuhur, asar gitu. Wah itu. Jadi kalau mudah ngapain ngambil yang sulit gitu. Kalau ada kemurahan kok. Gitu. Kalau ada orang pemikiran, wah apa itu sholat biasa bae, rasa di rukshoh, rasa di jamak. Nah, ya. Ya Allah wae mencintai rukshoh kok. Nah, begitu. Wasamin utawi kang nomor 8, adab kang nomor 8. Iku ayu qalila yen to ngedhikaken sapa muta'alim santri ya, istimalal mata'im ing nganggo gunakake pira-pira panganan. Artinya memakan makanan alati kang hiya utawi mata'im iku min asbabil baladati, itu setengah saking pira-pira dedel atau sebab-sebabe dedel tumpul otak. Wa fil khawasi lan lemah panca indera, lemahnya panca indera. Jadi santri itu, pelajar itu harus menyedikitkan makanan-makanan yang dapat menyebabkan kebodohan atau tumpul otaknya serta menyebabkan lemah panca inderanya. Apa itu? Apa makanan-makanan yang menyebabkan dedel atau dedel bodoh, tumpul otak serta panca inderanya lemah? Satu, katufahil khamidi, koyok to apel al khamidi kang kecut jatuh, apel yang masam itu menyebabkan otaknya tumpul, panca inderanya lemah. Wal bakilai lan piro-piro al bakilai wal bakilai lan kacang-kacangan ya harus dihindari. Maksudnya ini ya jangan sering gitu, berlebihan ya. Wasyar bil khalilan ngombe coka, minum coka. Wakadhalika lan koyok-koyok mengkono mataim, panganan-panganan. Ma utawi barang. Wakadhalika koyok mengkono mataim ma utawi barang yuksiru kang ngakeh-ngakehake. Apa istimaluhu nganggo ma al-balghama ing lendir. Dan juga sesuatu yang menyebabkan dan sesuatu yang ketika makannya dan sesuatu yang ketika dimakan itu dapat menyebabkan banyak mengeluarkan lendir. Al mubaliti kang numpulake lidini maring otak, menyebabkan lendir ya, yang dapat menumpulkan atau mempertumpul akal otak. Wal musakili lan ngabotake lil badani maring badan. Begitu juga sesuatu yang ketika dimakan atau digunakan itu dapat menyebabkan banyak mengeluarkan lendir yang dapat mempertumpul otak dan memperberat badan. Seperti kakasrotil alban, seperti akeh piro-piro susu. Jadi minum susu yang berlebihan, termasuk susu beruang yang rame ya di masa COVID, itu ternyata nggak boleh. Itu dapat mertumpul akal, berlebihan loh ya. Kalau sewajarnya ya enggak masalah. Wasamakilan iwak laut. Jadi ikan laut itu ya juga banyak, ketika makannya banyak ya dapat merusak otak, memperberat badan. Bahkan para wali, para sufi itu menghindari makan laut, ikan laut. Karena apa?
ikan laut itu dapat membacakan istighfar bagi para santri, para pencari ilmu, oleh karena itu para sufi itu menghindari makan ikan laut. Nih kita ya sulit lah. Kita sulit. Wasbahi dzalika lan sepadane mengkono al-alban wasamak. Begitu. Wayang bahilan prayoga apa yajtani bayen to ngeduhi sapa muta'alim seyogyanya santri pelajar itu menjauhi ma ing barang yurithu kang nimbulake anisyana ing lali. Seyogyanya santri pelajar itu menjauhi sesuatu yang dapat menimbulkan lupa, lalai, bil khosiyati kelawan khususe kaakli asari sauril fa'ri kaya to mangan labete barang kang dikerikiti tikus, kaya to mangan asar itu labet sauril fa'ri barang kang dikerikiti tikus. Jadi sesuatu yang dapat menimbulkan lupa, khususnya itu seperti makan bekas gigitan atau makanan bekas gigitan tikus, itu ternyata menyebabkan lupa. Wa qiraati alwahil kuburi lan maca papan nama atau patoke kubur, membaca papan nama di kuburan. Suyati binti Parjo gitu. Ahmad bin Dahlan. Ternyata itu juga membuat lupa. Wis diyakini wae. Karena Yazid Asy'ari itu ya selain berilmu, berakal, dia juga mendapatkan ilham gitu. Beda kayak awake dhewe. Wa dukhulan masuk baina jamalain ing dalem antarane dua unta makturo ini kang ditarik jejer karone. Makturo ini kang ditarik jejer karone. Yang selanjutnya yaitu masuk di antara kedua unta yang ditarik keduanya. Wa ilqa mlilan buang tumo, ya wong wedok-wedok wong lanang bareng ya. Biasanya yang tumo-tumonen ya perempuan-perempuan ya. Wa ilqa mlilan buak tumo hayyan halih urip, ya membuang tumo kutu rambut dalam keadaan hidup itu menyebabkan lupa. Kalau buang ya harus dimatikan gitu, diobati, dimatikan atau dipites gitu bahasanya ya. Itu tadi beberapa yang dapat menyebabkan santri pelajar menjadi lupa, harus dihilangkan. Watasi yang nomor 9 iku ayu qalila yen to nyitik ngedhekake naumahu ing turune muta'alim malam yal hak hu selagi ini ora ketemu hu ing ma apa dororun penyakit atau bahaya. Fi badani yang dalam badane muta'alim ya. Kembali malam yalhaq selagi ini ora ketemu hu ing santri gitu ya, muta'alim apa dororun penyakit bahaya fi badani yang dalam badane muta'alim wadhinihi lan atine atau wadhinihi lan otae
muta'alim. Yang kesembilan yaitu menyedikitkan tidur atau minimalisir atau menyedikitkan tidur selama itu tidak menimbulkan bahaya terhadap badan dan otaknya. Walayazida tidur sedikit itu bahaya. Itu maksudnya. Lah, santri muta'alim sebagai peserta didik, pelajar itu harus menyedikitkan tidur, ojo kakean turu. Itu bahasanya. Selama itu tidak membahayakan atau menimbulkan bahaya di dalam badan dan otaknya. Wala yasidalan ora nambahi sapa muta'alim fi naumi ing dalem turune muta'alim fil yaumi ing dalem sedina walailatilan sawengi ala samani saatin ing atase 8 jam. Dan ia tidak menambah tidurnya sehari semalam lebih dari 8 jam. Jadi maksimal tidurnya para santri, para jamaah, para pelajar itu 8 jam. Wala yazida, ojo ditambahi gitu maksudnya. Lebih dari itu, wa huwa sulusuz zaman, wa huwa utawi samane sa'ah atau 8 jam iku sulus zaman seperempate mongso. Kalau sehari semalam itu 24 jam ya sepertiganya 8 jam itu maksudnya. Jangan lebih tidur dari itu, kurang boleh ya, lebih jangan ya. Turu merem ning pondok merem, ning kampus ya merem, ning majelis ilmu ya merem. Wah, hidupnya itu kalau hidupnya normalnya 60 tahun berarti 20 tahun hidup di dunia digunakan untuk tidur terus. Alasannya untuk menghindari dari maksiat ya. Wah, apik ya, apik tenan iki santri sing duwe alasan kayak ngono kuwi. Walah kuwi hanya alasan-alasan yang untuk menutupi kewajibannya. Fa ini tamala mongko lamun kuat nanggung apa haluhu keadaane santri, keadaane muta'alim. Akola kang luwih sithik minha saking 8 jam fa'ala mongko nglakoni sapa muta'alim. Jika memungkinkan untuk istirahat, ya itu bahasanya ihtimalah haluhu. Jika memungkinkan untuk istirahat lebih sedikit dari 8 jam, ya mungkin 7 jam atau 6 jam, fa'ala, maka ia lakukan, tidak masalah. Maka hendaknya ia lakukan saja gitu. Apa sedikit tidur? Untuk apa? Untuk belajar, untuk bekerja, menelaah, nggarap PR, mengerjakan tugas, buat makalah, skripsi, tesis, disertasi gitu, atau yang lainnya. Wala ba'salan ora masalah gitu ya, ora nopo-nopo ayuriha yento ngenani sapa muta'alim atau ayuriha yento ngistirahatake sapa muta'alim nafsahu ing awak dhewe ne muta'alim wa qalba ulan atine muta'alim, yang wis gampang ndak usah diterjemahkan. Wa dinaulan otae muta'alim wa basara ulan paningale muta'alim idza kala tatkalane kesel apa sayun suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono awak, ati, otak dan peningal. Dan tidak jadi masalah ia mengistirahatkan badan, hati, otak, penglihatannya jika telah capek.
wa dha'ufa dan lemah, apes apa syai'. Jika sudah lemah, capek, nggak apa-apa istirahat. Bahkan lebih dari 8 jam tidak masalah, karena keadaan situasi kondisinya membutuhkan untuk istirahat. Jadi badan itu mempunyai hak untuk istirahat, apalagi hati juga perlu diistirahatake. Orang mungkir si dia terus malah pusing. Otak ini juga perlu diberi hak istirahat gitu. Kalau sampean itu pas tidur harus mempunyai alasan-alasan yang logik, alasan-alasan yang bagus. Lah kamu kenapa tidur? Ya, saya memberikan hak untuk badan saya istirahat. Wah, top ini. Ini ngaji Adabul Alim wal Muta'alim ini ya. Masya Allah. Kenapa kamu nanti dilanjutnya ini, kenapa kamu wisata, adventure terus? Aku memberikan hak pada badan saya, diri saya untuk bersenang-senang. Loh, itu dawe Mbah Yai Hasyim. Apa? Bitanazuin. Jadi mengistirahatkan apa? Badan, hati, otak, penglihatan, bitanazuin. Kelawan lencer. Apa? Lencer itu ya berwisata, dolan. Begitu. Wa tafarujin lan santai, bersantai fil mutanazzahati ing dalem pira-pira panggonan lencer, tempat-tempat wisata. Jadi habis kuliah UTS UAS sudah selesai, badane HE diberi jalan-jalan wisata. Kalau sedang lockdown ya sekitarnya saja yang sekiranya bisa digunakan untuk wisata. Tidak harus berkeluarga sama teman-teman, itu tidak masalah. Tidak harus sama pacarnya, dewean ya ora masalah. Dalam rangka apa? Menyenangkan dirinya gitu. Bihaisu yaudu sekerine balik sapa muta'alim ila halihi maring keadaane muta'alim. Wala yudai ulan ora nyiak-nyiakake sapa muta'alim alaihi ing atase hal sekiranya ia dapat pulih kembali dan tidak menyia-nyiakan waktunya gitu ya. Jadi ngelencer, jalan-jalan, jelong-jelong itu ngendikane Mbah Hasyim enggak masalah. Justru itu dibutuhkan untuk apa? Menyenangkan badan, memberi hak pada badan kita, otak, hati, panca indera. Masya Allah loh. Bahasa ini begitu. Wal asyir yang terakhir, lama-lama malah. Ayat ruka yang wal asyir utawi kang nomor 10, adab yang ke-10 iku ayat ruka yang to ninggalake sapa muta'alim al isyrata ing pergaulan. Pergaulan yang berlebihan tentunya ya, pergaulan sama teman, sama ini tidak masalah, tapi orang itu kok banyak gaulnya itu malah repot nanti. Fa inna tarkaha monggo sak temene ninggalake pergaulan iku min ahamima setengah iku min ahamima saking luweh penting-pentinge barang sesuatu yang baik kang prayoga li talibil ilmi maring wong kang golek ilmu. Yang ke-10 itu meninggalkan pergaulan. Karena meninggalkan pergaulan itu adalah sesuatu yang penting bagi pencari ilmu. Wala siyama apa maneh li ghairil jinsi kedue maring sakliyane apa jenis khususi lebih-lebih berlainan jenis gitu, bergaulan sama cewek itu kemana-mana berdua, itu ngendikane Mbah Hasyim harus ditinggalkan. Atau umpama mahasiswa itu satu mahasiswa ikut 10 UKM itu wah berlebihan itu. Banyak organisasi itu nggak baik, banyak bergaul dengan orang itu nggak baik ternyata.
semasa dalam mencari ilmu. Jadi murid, mahasiswa, jadi santri, ojo kakean bergaul mengikuti kegiatan-kegiatan yang justru tidak meningkatkan potensi-potensi dirinya gitu. In kasura, khususnya jika akeh apa lakbuhu dolanane muta'alim waqalat lan kedhi apa fikratuhu pikirane muta'alim. Lebih-lebih tadi khususnya jika itu banyak main dan sedikit fikirnya atau sedikit berpikir. Ikut organisasi ini awis akeh dolane, akeh maine, tidak menimbulkan potensi pikir, tinggal kiai. Jadi pilih-pilihlah bergaul yang dapat meningkatkan kualitas potensi akal kita gitu. Jangan tambah bergaul dengan banyak orang, banyak UKM, justru diri kita malah bodoh, diri kita malah kakean main-main. Dikit lagi fa'ina toba mongko sak temene watek iku surokun akeh nyolongi, karena watak manusia itu banyak mencuri kesempatan. Wa afatuhulan utawi wa afatul isroti utawi piro-piro bahayane wa afatul isroti utawi bahayane pergaulan iku diaul umri, nyiak-nyiakake umur. Jadi bahayanya bergaul tentu yang di saat studi ya atau berlebihan itu bahayanya satu, menyia-nyiakan umur bighairi faidatin, kelawan tanpa faidah, menyia-nyiakan umur tanpa faidah. Kedua, wadhahabidin, hilangnya akal. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, idza kana tatkalane ono sapa muta'alim ma'a ghairi ahlihi, sertane sakliyane ora ahline ilmu. Yang kedua tadi hilangnya agama apabila ia bersama orang yang tidak memiliki agama. Di saat masih menjadi santri kudu hati-hati bergaul. Karena apa? Dalam bahasa hikmah su'ul khuluqi yu'di, bahwa jeleknya perangai akhlak itu menular, berbahaya gitu. Fa'in ihtaja lamun butuh sapa muta'alim ilaman maring wong yashabu kang ngancani sapa man hu ing santri, apabila ia butuh pada orang yang hendak menemaninya atau apabila ia butuh teman gitu bahasanya, falyakun hendaknya teman itu adalah sahiban konco. Falyakun mongko ono sapa man iku sahiban konco solehan kang soleh, hendaknya teman itu soleh. Ingat-ingat. Kedua, dayinan, akeh agamane, dia banyak beragama. Ketiga, taqiyan, akeh takwane. Keempat, wari'an, wirai. Kelima, zakiyan, bersih ati, akali, badani, gitu ya. Keenam, kasirul khairi, akeh kebagusane. Ketujuh, qalila syarri, sithik kejelekane. Kedelapan, hasanal muruati, bagus peranginya atau bagus wibawanya. Qalilal mamarati, sedikit para padune atau sedikit marahnya, sedikit debatnya, begitu. Tuh diantaranya alternatif dalam memilih teman gitu. Tadi soleh, beragama yang baik, bertakwa, wirai, bersih, banyak kebaikannya, sedikit jeleknya.
bagus wibawanya, terakhir sedikit padunya atau debat atau ya sedikit perselisihannya gitu. Inasia ketika lupa sapa muta'alim, jika ia lupa dzakarahu mongko ngilikake sapa man. Jika murid tadi lupa, maka teman yang baik tadi itu dapat mengingatkannya, menasehatinya begitu. Wa in dzakara lan lamun iling sapa muta'alim, dan jika dia dalam keadaan ingat, a'anahu nulungi mongko nulungi sapa santri Ba indza karo lamun iling sapa santri ya sapa muta'alim, a'ana mongko nulungi sapa man hu ing santri. Jika santri itu sudah ingat, maka orang tadi, teman kita dapat menolong kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit-sedikit dawuhnya Mbah Hasyim, sehingga benar-benar menjadi the real of santri, the real of student, the real of mahasiswa. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.